Selamat kembali di Era Entertainment, selamat kembali di Joran Fest Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-560. Namun sebelum bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-560 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, di mana saham STAA, MMLP, Bank, HMSP, Agi, dan saham Mora, di mana keenam saham ini merupakan saham-saham yang dipilih berdasarkan screener dari Joran Fast Chart System. Namun sebelum melanjutkan untuk review ke 6 saham tersebut, seperti biasa kita akan melihat meng-highlight dulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita, di mana indeks hari ini ditutup melemah 0,431% di level 6909. Indeks sempat naik di sekitaran 0,5-0,6%. Namun setelah itu langsung dibanting cukup tajam sampai di level 6.870 dan kemudian kembali naik dan closing di 6909. Transaksi hari ini 13,3 triliun dengan 144 saham naik, ada 415 saham turun, dan ada 127 saham yang bergerak stagnan. Kalau kita perhatikan di sini asing justru mencatatkan kembali net buy 209 miliar di seluruh market ya. Ini kalau dari seluruh market itu 209 miliar, tapi kalau dari regular market itu hanya 27 miliar. Kita langsung masuk ke saham pertama yang akan kita review adalah saham STAA. Ini STAA kembali lagi masuk dalam screener ya, top screener dari JCS, di mana saham milik PT Sumber Tani Agung Resources ditutup minus 0,44% di level 1135. Final score value dia adalah di 75 dengan status good, dan kebetulan ini beberapa hari ke belakang ini dia cenderung sideways. Dia masih sideways di sekitaran 1130. Di situ ada support paling kuat. Kemudian ada bullish divergence juga di sana. Dan oleh sebab itu teman-teman, selama dia masih ada di atas 1130, sebenarnya STAA ini masih aman-aman saja, STAA ini masih baik-baik saja. Yang rawan adalah ketika saham ini turun di bawah 1130. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli, silakan bisa atur strateginya, belilah selama dia ada di atas 1130, kemudian targetnya ke 1345 dan bisa cut loss di bawah 1100. Tapi kalau misalkan sahamnya dibuka opening langsung di bawah 1130 ya, reason to buy kita gugur, artinya tidak perlu kita enter di saham itu. Selanjutnya kita ada saham MMLP ya, Mega Manunggal Properti kalau tidak salah, di mana saham ini ditutup menguat tipis ya di level 454 atau naik 0,44%. Secara final score value dia 65, titip sandal, dan memang hari-hari terakhir ini atau hari inilah khususnya skornya tidak sebagus kemarin. Artinya mungkin cuaca dalam hal ini bursa kita tidak sedang kondusif. Jadi hasil screenernya juga paling bagus ya 75. Dan berikutnya ada yang skor 65, titip sandal. MMLP sendiri sebenarnya menurut saya pribadi masih aman karena dia masih ada di sekitaran area SPK ya, walaupun ada satu tick di bawah SPK. Kemudian juga ada bullish divergence sebelumnya di saham ini dan belum ada tanda-tanda kenaikan. Ketika terjadi bullish divergence yang sebelumnya, itu sahamnya bergerak naik cukup tinggi dari 400-an sampai 492. Nah, apakah itu bisa kembali terulang? Tidak ada yang tahu. Tapi kalau teman-teman ingin membeli, maka saat ini memang masih belum bisa dijadikan sebagai acuan. Tapi kalau bisa naik lagi dari 456, tentu ini menarik. Jadi ketika dia break 456, silakan buy on breakout. Targetnya ke 492, cut loss di bawah 450. Tapi kalau tidak naik-naik di 456, ya jangan beli. Kita hanya akan beli kalau dia bisa breakout dari level SPK-nya di 456. Kalau memang bisa breakout, ya silakan beli, target ke 492, cut loss di bawah 450. Secara skor 65, boleh titip sandal, trennya dan BDM masih jelek. Selain itu dia sudah bagus. Selanjutnya kita bergeser ke saham bank ya, Bank Aladin.
Nah, saham milik Bank Aladin Syariah Tbk dalam perdagangan hari ini tutup menguat 2,99% di level 17.20. Kalau kita perhatikan secara final score value juga ya, bank punya skor 65 titip sandal. Kalau kita perhatikan dia jauh dari RPK SPK dan RSI-nya juga sudah lebih dari 50. Dua itu saja yang masih kurang. Tapi selain itu semuanya oke, BDM-nya oke juga. Dia berhasil ada di atas 16.25, semakin menjauh dari level tersebut dan mencoba untuk menguji level resistennya di 18.35. Bagi teman-teman yang ingin membeli selama dia ada di atas 16.25, maka bank masih sangat aman. Perhatikan betul jangan sampai dia turun di bawah 16.25. Kemudian pertanyaan selanjutnya, di mana level yang bagus untuk kita beli? Menurut saya pribadi, kita coba bersabar di 16.25 sampai dengan 16.30. Kalau teman-teman mau ambil, kemudian cut loss atau batasi SL di bawah 1.600. Targetnya sama menuju ke 18.35. Kemudian selanjutnya kita punya saham HMSP, ya HM Sampurna Tbk, di mana saham ini ditutup minus 0,55% di level 900 dengan final score value 60 titip sandal. Kalau kita perhatikan cenderung dia punya range itu SPK RPK tuh tipis sekali ya teman-teman, perhatikan. Ini garis dengan garis ini cuman jaraknya pendek sekali. Karena cenderung dia berada dalam zona sideways, cenderung sideways di level 890 sampai dengan 910. Closing di 900, dia ke 910 beda 10 poin. Dia ke 890 ke support juga beda 10 poin. Jadi ini ada di tengah-tengah. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli, pertama ya bisa buy on breakout 910. Menurut saya pribadi jauh lebih menarik kita buy on breakout karena jaraknya cukup dekat. Opsi terbaik adalah menunggu dia harus bisa melewati resistnya, atapnya. Dia harus bisa lewat. Jangan kita tunggu lagi di 890 karena juga jaraknya juga dekat. Jadi kalau beli di 910 ketika breakout cut loss di bawah 890 boleh, itu kita bisa jadikan acuan. Tapi kalau mau juga pakai di 890 atau bisa beli di harga saat ini, maka teman-teman bisa batasi SL di bawah 870 ya, wajib cut dulu ya, karena memang masih memungkinkan saham AMSP ini turun. Kalau kita lihat RSI-nya juga sudah mulai menukik lagi di bawah 50 dan itu harus patut untuk diwaspadai. Jadi teman-teman bisa atur strategi mau buy on breakout 910 atau mau beli di harga saat ini dan cut loss di bawah 870. Teman-teman bisa menyesuaikan dengan preferensi resiko dan money management masing-masing. Selanjutnya kita punya saham Samator ya. Ini aneka gas industri ya, AGI. Saham AGI ya, ini logo Samator ditutup menguat 2,75% di level 2240, di mana kalau kita perhatikan saham AGI ini transaksinya 11,7 miliar, banyak sekali. Setelah bergerak naik dia koreksi, namun sekarang dia kembali naik. Namun sayangnya naik ini tidak bisa di atas resistnya di 2250, RPK-nya closing di 2240. Ini sayang sekali. Karena apa? Takutnya besok dia kembali turun untuk menguji 2050. Jadi strategi yang bisa dipakai buat teman-teman adalah menunggu dia melewati 2250. Jadi kalau dia naik lagi di atas 2250 ya silakan buy, target terdekat ke 2295 ya. Ini kurang lebih di sana. Tapi kalau ternyata dia tidak bisa melewati 2250 ya coba tunggu saja di sekitaran 2050, 2010. 2050-2100 untuk teman-teman kemudian ambil kembali. Secara final score value juga AGI masih 60 dengan status titip sandal. Foreign flow dia masih jelek, BDM dia masih jelek, trend dia juga masih jelek. Namun RSI-nya dia sudah mulai bagus ya, sudah mulai mau memotong di level 50 itu. Dan terakhir kita punya saham Mora ya, Mora Telindo kalau tidak salah sahamnya. Nah, saham Mora ini ditutup stagnan di 570, cenderung saham Mora ini bergerak di sekitaran area SPK-nya di 565. Hari ini Mora Telematika Indonesia ini punya transaksi 2,81 miliar dan tentu final score value dia 60 dengan status titip sandal. Selama dia masih di atas 565, maka Mora masih aman ya, Mora masih bisa kita ambil. Tapi kalau turun di bawah 565 ya prepare untuk SL, bisa ditaruh di 550 kita SL-nya. Jadi strategi buy di Mora adalah kalau memang dia kuat bertahan di 565, silakan buy di 565, 570.
cut loss di bawah 550 dengan target menuju ke 670. Itu case ketika opening dia masih ada di 565, atau ketika teman-teman buka aplikasinya, buka sekuritasnya, teman-teman lihat ternyata Mora masih ada di 565, bisa ya teman-teman bisa buy. Tapi kalau opening langsung lihat dia ada di bawah 565, ya jangan masuk ya, jangan masuk, karena reason to buy kita adalah untuk melihat Mora ini ada di atas support paling kuatnya, yaitu di 565. Dan teman-teman juga bisa dapatkan banyak sekali informasi dari Joran Fast Chart System atau JCS. Selain dari teman-teman bisa lihat chart seperti itu, teman-teman juga bisa lihat misalnya dalam waktu live ya, market live, itu teman-teman bisa buat show rally juga. Itu nanti ada saham-saham yang mungkin sedang atau ada punya potensi yang bisa diambil. Kemudian bisa juga pakai yang divergent ya, bullish bearish divergent. Kemudian teman-teman bisa juga menampilkan saham-saham screener yang mungkin dekat dengan support dan resisten. Kemudian teman-teman juga bisa menampilkan saham-saham yang mungkin punya JCS score yang bagus. Dan juga mungkin teman-teman bisa menampilkan saham-saham yang punya BDM bagus. Itu semua teman-teman bisa tampilkan screenernya. Selain itu juga ada live alert yang bisa teman-teman dapatkan di sini. Jadi ada informasi alert buy apa saja alertnya. Dan alertnya itu ini summary ya. Jadi kalau dia keluar tuh biasanya kayak cak buy sudah di 7%, TRGU buy, itu dia akan informasi seperti itu, dan alertnya otomatis dia akan kasih. Jadi seperti sebuah alarm ya, teman-teman tinggal oh iya bagus apa enggak, tinggal dicek lagi. Jadi tanpa harus cari tahu satu persatu. Jadi dia kasih screener, kasih alert, ya sudah teman-teman tinggal cek. Jadi tidak perlu banyak mencari. Nah, untuk dapatkan akses seperti itu ada dua cara ya, teman-teman bisa berlangganan di Joran Fast Chart System. Ya, ini teman-teman berlangganan paket 40.000 dapat fasilitas seperti tadi, atau teman-teman juga bisa dapatkan dengan harga yang sini, dapat yang tadi plus dapat grup diskusi, dapat artikel, dapat webinar, mungkin kalau ada nantinya dapat edukasi. Dan juga teman-teman, kalau memang teman-teman ingin juga dapatkan semua ini ya tanpa harus bayar 109.000 per bulan, bisa akses selamanya, hemat berjuta-juta, teman-teman cukup kontak saya di Telegram saya ya. Teman-teman bisa kontak saya di Telegram saya, teman-teman bisa cari nama saya yaitu Renaldo Dona untuk bisa dapatkan aksesnya, nanti saya informasikan. Atau teman-teman bisa langsung kopas ya seperti ini, t.me/renaldondona, silakan update ke mesin pencari ya, search engine-nya, tinggal nanti dia koneksi juga. Nanti teman-teman bisa tanya gimana caranya Kak dapat fasilitas seperti itu nanti saya informasikan di sana. Jadi tidak perlu lagi udah bayar 109.000, tidak perlu lagi, selamanya bisa gratis semua fasilitas tersebut, tinggal teman-teman kontak saya saja. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-560 hari ini. Terima kasih bagi teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video ini berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.